Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, suasana di desa Karangjati lebih ramai dari biasanya. Sebuah mobil pick-up tua berhenti di depan rumah kosong di ujung jalan. Aku yang baru pulang dari warung melihat seorang gadis muda turun dari mobil itu. Rambutnya panjang tergerai, kulitnya pucat dan matanya redup seperti tak mengenal tidur. Namanya Lila. Katanya dia pindahan dari kota karena orang tuanya ingin suasana tenang. Malam harinya, ibu minta aku antarkan bubur ke rumah Lila sebagai bentuk sambutan. Ketika aku mengetuk pintu, cukup lama tidak ada jawaban, tapi tepat saat aku hendak berbalik, pintunya terbuka sendiri. Lila berdiri di sana dengan senyum yang tak berubah sedikit pun terlalu lama. Matanya tak pernah berkedip selama kami berbincang. Keesokan harinya, kami mulai akrab. Lila tidak banyak bicara, tapi dia selalu muncul di belakangku tiba-tiba, seperti tahu aku ada di mana. Anehnya, beberapa warga mulai kehilangan ayam peliharaan. Pak Raji bersumpah melihat bayangan putih melintas di pekarangannya malam tadi. Tapi semua orang anggap itu hanya cerita orang tua. Namun, yang membuatku tak bisa tidur adalah mimpiku malam itu. Lila berdiri di jendela kamarku, mengetuk pelan dengan kuku panjang dan berdarah, sementara matanya bersinar merah menyala. Dan ketika aku terbangun, jendelaku benar-benar terbuka. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan hal-hal aneh dari Lila. Setiap kali kami bermain di lapangan dekat hutan bambu, Lila selalu menatap tajam ke arah rimbun pohon, seakan ada sesuatu yang memanggilnya. Aku pernah bertanya, "Kamu lihat apa sih?" Tapi dia hanya menjawab dengan suara pelan, tempat asal, yang membuat bulu kuduku berdiri. Suatu malam aku melihat Lila berjalan sendirian ke arah hutan. Aku mengikutinya dari kejauhan, penasaran, tapi setibanya di sana, dia tiba-tiba menghilang. Tak ada suara, tak ada jejak. Aku panik dan memanggil namanya berkali-kali, sampai aku mendengar suara dari balik semak, "Kenapa kau ikuti aku?" Namun saat aku menoleh, tak ada siapapun di sana. Aku lari pulang dengan nafas terengah dan kepala pening. Besoknya, Lila datang ke rumahku seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dia memakai kalung baru terbuat dari gigi, dan aku yakin itu bukan aksesoris biasa. Malam itu, aku kembali mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Lila sedang duduk di bawah pohon tua. Tubuhnya berubah, kakinya melayang, kulitnya mengelupas, dan suara tawa aneh menggema dari langit. Beberapa minggu berlalu, hubungan kami makin dekat. Tapi bersamaan dengan itu, suasana rumah Lila makin menyeramkan. Ibu Lila tak pernah terlihat, dan Lila selalu bilang ibu tidur terus. Namun dari luar jendela, aku mencium bau busuk yang aneh, menyengat seperti bangkai. Rasa penasaran membuncah. Aku mengajak Edo, temanku satu kampung, untuk mengintip rumah Lila malam hari. Kami menyelinap lewat semak dan mencoba mengintip dari celah jendela belakang. Di dalam, Lila sedang duduk memandangi sebuah benda di meja tubuh kucing tanpa kepala. Tangannya memegang pisau yang berlumur darah. Edo yang panik langsung mundur, tapi menginjak ranting. Seketika, kepala Lila menoleh tajam ke arah jendela, dan aku bersumpah matanya bukan lagi manusia. Matanya hitam pekat penuh kebencian. Kami lari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, Edo menolak bicara soal Lila. Namun keesokan harinya, Edo tidak masuk sekolah. Katanya sakit demam tinggi. Tapi ibunya bercerita bahwa Edo meracau dalam tidurnya, berteriak soal mata hitam, gigi panjang, dan suara dari bawah lantai. Rasa takut mulai meliputi hariku. Aku mulai menghindari Lila, meskipun dia sering muncul tiba-tiba dan menatapku lama seolah tahu aku berbohong. Tapi aku merasa harus tahu siapa dia sebenarnya. Maka diam-diam aku menyelinap ke rumahnya. Saat dia pergi, dalam kamar Lila, suasananya dingin dan suram. Dindingnya penuh coretan-coretan aneh seperti huruf kuno. Di bawah kasurnya,
Aku menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Namun ada secari kertas terselip surat dari seorang wanita bernama Dharma di isinya. Jika kau membaca ini, berarti dia sudah memilih tubuh baru. Tubuhku gemetar. Siapa dia? Dan apa maksudnya dengan tubuh baru? Aku ingin segera pergi. Tapi saat aku berbalik, Lila sudah berdiri di pintu kamar. Kamu mencari apa? Tanyanya dengan suara datar, namun penuh tekanan. Aku mencoba berbohong, tapi dia hanya tertawa pelan tawai yang menggema di telingaku. Hingga malam hari, ketika aku tidur malam itu, surat itu muncul di bawah bantalku. Padahal aku sudah meninggalkannya di rumah Lila. Dan lebih menyeramkan, kertasnya kini penuh bercak darah dan ditulis ulang dengan tinta merah. Giliranmu akan datang. Beberapa hari setelah insiden surat, aku mulai melihat sosok aneh di sekeliling rumahku. Setiap malam, ada bayangan yang berdiri di depan pagar lalu menghilang saat aku intip dari jendela. Pada malam kelima, aku nekat keluar dengan senter. Di ujung jalan, aku melihat seseorang berdiri. Ketika kuarahkan cahaya ke wajahnya, aku nyaris terjatuh. Wajahnya seperti tikus berbulu. Hidungnya runcing dan matanya merah, tapi tubuhnya tinggi seperti manusia dewasa. Dia tidak bergerak sedikit pun meski aku lempar batu. Sosok itu hanya berdiri sambil menunjuk ke arah rumah Lila. Besoknya aku cerita ke Pak Dimas, guru sekolah yang cukup bijak dan sering dianggap orang pintar kampung. Dia hanya diam lama, lalu bertanya, apa Lila sering membawa bunga kenanga atau kembang 7 rupa? Aku tak menjawab, karena aku memang pernah mencium bau itu dari rambut Lila. Pak Dimas menatapku dalam-dalam dan berkata pelan, itu bukan manusia biasa, dia pembawa. Pintu sudah dibuka, aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di rumah Lila. Maka siang itu, saat dia keluar ke warung, aku menyelinap kembali ke dalam rumahnya. Kali ini, aku mengarah ke kamar belakang yang selalu tertutup. Pintu itu dikunci, tapi aku berhasil membongkar enselnya dari luar. Bau anyir langsung menyergap hidungku. Ruangan itu gelap dan lembab, dengan dinding penuh simbol-simbol seperti dicakar. Di tengah ruangan, ada lingkaran merah dengan tulang-tulang kecil berserakan. Yang paling membuatku mual adalah potret keluarga yang tergantung di dinding. Lila berdiri di tengah 2 orang tua yang sudah membusuk. Mata mereka kosong. Aku ingin kabur, tapi langkah kakiku membeku saat mendengar suara napas berat dari balik tirai. Aku membuka perlahan dan melihat tubuh seseorang terikat, mungkin ibunya. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia, matanya tak ada dan kulitnya sudah tertarik ke belakang, menampakkan tengkorak. Saat itu, aku mendengar suara langkah dari luar kamar. Lila sudah pulang. Aku keluar lewat jendela belakang secepat yang kubisa, membiarkan tubuhku lecet karena kawat dan ranting. Aku berlari pulang, tak peduli dengan apapun yang mengejarku di belakang. Tapi malamnya, suara ketukan di jendela kamarku tak berhenti, selalu 3 kali, diam, lalu 3 kali lagi. Aku coba abaikan, tapi ketika aku lihat ke jendela, Lila berdiri di sana. Rambutnya menutupi wajah, dan dia mengetuk dengan kepala menunduk. Buka, kita kan sahabat. Suaranya serak seperti bukan berasal dari tenggorokannya. Aku menjerit, membuat ayah masuk ke kamarku. Tapi saat aku tunjukkan jendela, Lila sudah menghilang. Ayah menganggap aku terlalu banyak menonton film horor, tapi aku tahu itu bukan halusinasi. Itu peringatan. Aku mengunci semua pintu dan jendela malam itu. Tapi pagi harinya, di depan pintu rumahku, ada bangkai ayam dengan isi perut terbuka, di dalamnya tertancap bunga kenanga. Aku mendatangi rumah Pak Dimas dengan tubuh gemetar. Dia satu-satunya yang mungkin percaya padaku. Setelah aku cerita semuanya, wajahnya pucat. Dia mengambil kitab tua dari lemari dan menunjukkan satu halaman yang membuat darahku terasa dingin. Di sana tertulis tentang makhluk penjelmaan pemikat roh kuno yang mengambil tubuh manusia.
menjalin hubungan dengan manusia lainnya, lalu mengambil jiwanya perlahan. Tanda-tandanya cocok semua dengan lila bau bunga, tatapan hitam, darah hewan, dan kemunculan sosok tikus. Pak Dimas berkata bahwa roh itu tak bisa dihentikan dengan cara biasa. Kau harus memutuskan ikatanmu dengannya. Jangan biarkan dia menyentuhmu. Di bawah bulan purnama, itu waktu dia mengambil tubuhmu. Dan malam ini adalah purnama. Aku bersembunyi di kamar, mematikan semua lampu. Tapi menjelang tengah malam, listrik padam. Rumahku menjadi gelap gulita. Dari luar, suara langkah kaki mendekat ke teras. 3 ketukan terdengar lagi. Aku tahu kau di dalam, bukalan. Aku tahan napas, tapi pintu kamar terbuka sendiri. Lila berdiri di sana, mengenakan gaun putih yang lusuh. Mata hitamnya menyala, dan kukunya kini seperti cakar. Dia berjalan perlahan, namun pasti, kita akan bersama selamanya. Saat dia hendak menyentuhku, aku ingat pesan Pak Dimas. Aku mengangkat tangan dan membaca ayat perlindungan yang dia ajarkan. Tubuh Lila tersentak, lalu berteriak keras seperti terbakar. Lalu dia menghilang, benar-benar menghilang. Sejak malam itu, tak ada yang melihat Lila lagi. Rumahnya kosong. Beberapa minggu berlalu, orang-orang mulai lupa pada Lila. Rumahnya dijual murah dan dibeli keluarga dari luar kota. Tapi aku tidak pernah bisa lupa. Kadang aku mencium bau kenanga saat mandi atau melihat bayangan di cermin yang bukan milikku. Aku mencoba kembali hidup normal, tapi suatu malam aku menemukan surat di bawah bantal. Surat itu sama dengan yang dulu tertulis dengan tinta merah. Kau belum selesai, tahu hanya menunda. Di luar jendela, aku melihat sosok Lila, atau entah apa itu, duduk di atap rumah tetangga. Ia tersenyum. Hening pagi di Karangjate tak menenangkan seperti biasanya. Langit tampak lebih kelabu, dan angin berdesir pelan membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga kenangan. Sejak malam Lila muncul di atap rumah tetangga, aku tak bisa tidur nyenyak. Pikiranku kalut, dadaku sesak oleh ketakutan yang bahkan tak mampu kujelaskan pada orang-orang di sekitarku. Mereka semua menjalani hidup seperti biasa, seolah tidak menyadari bahwa sesuatu yang jahat sedang berkeliaran di antara mereka. Keesokan harinya, aku mendatangi rumah Pak Dimas. Kupikir hanya dia satu-satunya yang bisa menjawab semua misteri ini, tapi rumahnya terkuncir. Beberapa tetangga mengatakan Pak Dimas ditemukan semalam terkapar di tengah ladang. Tubuhnya penuh goresan seperti dicakar binatang. Dia dibawa ke rumah sakit kota dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ini terlalu kebetulan. Aku kembali ke sekolah, lebih tepatnya ke perpustakaan tua yang sudah jarang dikunjungi. Di sudut ruangan berdebu, aku mengingat lemari besi yang biasa digunakan Pak Dimas untuk menyimpan buku-buku khusus. Dengan sedikit usaha dan sebatang besi tipis, aku berhasil membuka kuncinya. Di dalamnya tersimpan satu buku yang menarik perhatianku. Tertutup kain mori kusam dan dikelilingi benang merah dengan simpul aneh. Buku itu berjudul Roh Leluhur Tanpa Wadah. Di halaman terakhir, aku menemukan catatan tangan Pak Dimas. Jika teman memilih tubuh, roh lamanya akan dikubur di tanah sunyi. Tapi suara mereka bisa dipanggil lewat darah. Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Aku mulai sadar. Lila bukan sekadar roh penasaran. Dia entitas kuno yang menjelma dalam wujud manusia untuk mencari tubuh baru. Dalam buku itu, disebutkan sebuah tempat bernama Pasaren Paningit, makam kuno yang konon merupakan tempat penguburan jiwa-jiwa yang ditolak langit dan bumi. Mereka yang mati tidak wajar, tidak diterima surga maupun tanah. Lila, atau apapun makhluk itu, mungkin memiliki keterkaitan dengan tempat terkutuk itu. Aku merasa buku itu seolah hidup. Halamannya bergerak sendiri saat angin berhembus, seolah menunjukkan sesuatu yang tak ingin kulihat. Gambar ilustrasi di halaman terakhir membuat bulu kuduku berdiri. Seorang gadis bermata hitam duduk di atas tumpukan tengkorak. Tangannya meraih ke depan, menyerupai Lila.
Aku menutup buku itu dengan cepat, tapi sebelum meninggalkan perpustakaan, aku mencium aroma yang sangat familiar bunga kenanga. Aroma itu berasal dari jendela, dan di sana, sekelebat bayangan putih melintas di luar kaca. Tak ada siapapun ketika aku mengejar keluar. Aku tahu aku harus pergi ke Pasarian Paningit, tapi tempat itu bukan tempat biasa. Dan aku tak yakin akan pulang dengan selamat. Perjalanan ke Pasarian Paningit bukan perjalanan biasa, letaknya jauh di tengah hutan bambu yang dijauhi warga sejak dulu. Tak ada jalan besar menuju ke sana, hanya setapak kecil yang ditumbuhi semak. Liar dan akar pohon mencuat seperti tangan-tangan busuk dari dalam tanah. Langit di atas jalur itu selalu mendung, meskipun di tempat lain matahari bersinar terang. Seolah awan pun takut menyinari tempat itu. Langkah kakiku berat, setiap hela napas seperti menabrak dinding tak kasat mata. Angin di dalam hutan itu tidak segar, melainkan mengandung bau getir dan amis. Beberapa kali aku mendengar suara ranting patah meski tak ada yang mengikuti. Tapi naluriku berkata lain, aku sedang diawasi. Ada sesuatu di antara batang bambu itu yang menatap dengan haus. Akhirnya aku sampai di depan sebuah gerbang batu kecil. Lumut hijau menutupi hampir seluruh permukaannya. Di bagian atas, ukiran kuno dalam bahasa Jawa kuno sudah nyaris pudar. Hanya satu kata yang masih bisa terbaca jelas. Piningit, artinya tersembunyi atau dikurung di dalamnya. Deretan makam tua berjejer tak teratur. Nisan-nisannya miring, beberapa patah. Tapi yang membuat tubuhku gemetar adalah satu makam yang tanahnya tergali setengan. Tidak ada peti, tidak ada tubuh, hanya lubang menganga seolah menunggu seseorang untuk kembali masuk ke dalamnya. Di sebelah makam itu, ada sebuah boneka jerami. Awalnya aku pikir itu hanya mainan, tapi ketika ku perhatikan, boneka itu terbuat dari bahan yang lebih aneh. Bajunya dari sobekan kain kafan, rambutnya asli rambut manusia, panjang dan hitam. Di bagian dadanya, terukir tulisan dengan benang hitam, lila. Saat aku jongkok untuk memeriksa, tanah di sekitarku terasa berdenyut, seperti jantung yang berdetak. Tanah itu hidup. Dari dalam lubang, aku mendengar bisikan pelan, lirih, tapi penuh ancaman. Kau membawa jiwaku keluar sekarang, kau gantinya. Aku berdiri tergesa. Boneka itu kubawa, dan mulai berlari keluar area makam. Tapi di balik pepohonan, aku melihat sosok manusia setengah telanjang. Tubuhnya kurus dan pucat seperti mayat. Ia tidak bergerak, hanya berdiri, dengan kepala miring tak wajar dan senyum yang tak seharusnya ada. Aku tak berani menoleh lagi. Pasarian Paningit tak akan pernah kulupakan. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan tubuh penuh lumpur dan napas tercekat. Ibu tak banyak bertanya. Dia hanya menyuruhku mandi dan langsung tidur. Tapi bagaimana mungkin aku tidur setelah apa yang kulihat di makam itu? Aku mencoba merekam pikiranku di buku catatan, namun tanganku terus gemetar. Aku tidur dengan lampu menyala dan boneka itu kusimpan di dalam kotak kayu. Tapi di tengah malam, aku terbangun karena suara bisikan entah datang dari mana. Tapi kata-katanya begitu dekat di telingaku. Tubuhmu, milikku. Aku terbangun sambil berteriak. Seluruh tubuhku basah oleh keringat. Tapi lebih mengejutkan lagi, bantalku penuh noda merah. Aku meraba telingaku berdarah. Luka sayatan panjang di belakang daun telingaku terasa baru, tidak seperti tergaruk, tapi seperti dipotong dengan sangat halus. Mataku melirik ke kotak kayu. Di pojok kamar, boneka jerami itu terbakar dengan sendirinya. Api berwarna biru kecil menjilat rambut boneka, namun tak menyentuh kayunya. Aku ingin berteriak memanggil orang tuaku, tapi suara itu kembali terdengar, kali ini bukan dari luar, melainkan dari dalam pikiranku. Tidak bisa lari lagi, aku sudah masuk. Aku berlari ke cermin kamar dan menatap diriku. Tapi bayangan di sana bukan aku, wajahku berubah, mataku tampak lebih gelap. Senyum yang terpulas, bukan senyumku, dan lebih parahnya, bayangan itu berkedip.
padahal aku tidak. Aku mundur ketakutan, tapi saat cermin pecah sendiri, darah mengalir dari celah retakannya, dan dari sana muncul nama-nama, tulisan merah, semua korban sebelumnya. Semuanya bertuliskan teman. Siang hari terasa seperti senja. Matahari tak benar-benar muncul, dan udara menjadi berat seolah menekan dadaku setiap kali bernapas. Aku berjalan ke rumah Lila dengan langkah pelan. Keringat dingin mengalir di pelipis meski udara tak panas. Rumah itu masih tampak tak berpenghuni dari luar. Tirai jendelanya bergelantung kaku, dan rumput liar menjalar hingga anak tangga teras. Aku nyaris membatalkan niatku saat hendak mengetuk pintu. Tapi sebelum jemariku menyentuh kail, daun pintu terbuka sendiri, tidak ada angin, tidak ada suara. Aku melangkah masuk dengan degup jantung yang tak beraturan. Aroma menyengat langsung menusuk hidung, bau bunga kenanga busuk bercampur amis darah. Semua terasa lebih suram dari terakhir aku kesini. Di ruang tamu, seorang perempuan tua duduk di kursi rotan reyot. Kulitnya keriput dan abu-abu, rambutnya acak-acakan seperti belum pernah disisir. Tapi matanya tampak waspada, seperti telah melihat lebih dari yang bisa ditanggung manusia biasa. Namanya Bibik Sarti. Dia mengaku dulu pernah bekerja untuk keluarga Lila sebelum rumah ini dikosongkan. Tahu anak yang bodoh, tapi mungkin masih bisa selamat, katanya tanpa basa-basi. Aku menelan ludas, tak bisa langsung menjawab. Tatapan Sarti tajam, menembus ke dalam pikiranku. Seolah dia tahu semua hal yang sudah terjadi. Dengan suara rendah, Sarti mengungkapkan bahwa Lila sudah mati 6 tahun lalu. Tubuhnya tak pernah ditemukan, hanya pakaiannya yang mengambang di sungai. Malam setelah tenggelam, ayahnya melakukan sesuatu ritual pemanggilan dari kitab terlarang warisan leluhur. Ia memohon agar anaknya kembali. Dan sesuatu memang kembali. Tapi itu bukan Lila. Sosok itu hanya menggunakan nama Lila. Dia mengambil tubuh seorang gadis tak dikenal, lalu hidup di antara manusia dengan tubuh baru itu. Untuk bertahan, dia harus terus menyerap jiwa-jiwa teman yang dekat dengannya. Hubungan emosional adalah jembatan bagi entitas itu berpindah tubuh. Sarti memperingatkan, kalau kau sudah lihat wujud aslinya dalam mimpi atau pantulan, berarti dia sudah masuk setengah jalan. Tinggal menunggu bulan purnama selanjutnya. Tubuhmu akan sepenuhnya miliknya. Aku menunduk, tanganku gemetar. Bulan purnama tinggal 4 hari lagi. Sebelum aku pergi, Sarti memberikanku sebuah benda aneh, cermin kecil dengan bingkai dari tulang dan bunga kering. Lihat wajahmu setiap malam menjelang tidur. Saat bayanganmu tak memantul lagi, berarti jiwamu mulai runtuh. Malam itu aku duduk diam di depan cermin pemberian Bibik Sarti. Lampu kamarku padam karena pemadaman bergilir, dan hanya sebatang lilin yang menyala redup di sudut meja. Aku menatap cermin itu, kecil, oval, dan retak di satu sisi. Bingkainya terasa dingin saat ku pegang, seperti menyentuh batu nisan. Untuk beberapa menit pertama, pantulan wajahku terlihat normal, tapi perlahan, wajah itu mulai tampak aneh. Bukan karena berubah drastis, tapi karena ekspresinya berbeda dari yang kurasakan. Saat aku diam, pantulanku tersenyum. Saat aku berkedip, bayanganku tidak. Aku mencubit pipiku, memastikan aku tidak mimpi. Tapi bayangan di cermin malah mulai mengubah bentuk. Mata menjadi hitam total, bibir memutih, dan rambut menjuntai ke bawah seperti terendam air. Aku terlonjak, mundur dan menjatuhkan cermin. Saat cermin itu pecah, dari retakannya keluar uap tipis dan aroma kenanga menyebar di ruangan. Saat itu, pintu kamarku terbuka perlahan. Tidak ada suara, hanya engsel berderit pelan. Seperti bisikan orang mati, aku berdiri dan mendekati pintu dengan langkah ragu. Tapi di ambang pintu, tak ada siapa-siapa, hanya jejak lumpur basah mengarah keluar rumah. Aku keluar dan menyusuri lorong, mengikuti jejak itu hingga ke halaman depan. Jejak itu berakhir tepat di bawah jendela kamarku. Di sana, berdiri sesosok bayangan.
Tubuhnya mengenakan gaun putih, rambut panjang terurai, dan mata hitam pekat yang menatapku lekat. Dia tersenyum, "Kita hampir satu," katanya pelan, lalu menghilang dalam kabut. Aku menangis malam itu, bukan karena takut, tapi karena merasa tak punya siapa-siapa yang bisa kupercaya lagi. Bahkan diriku sendiri. Bibi Sarti memberitahuku bahwa satu-satunya cara menyelamatkan diriku adalah dengan memutus tali pengikat yang sudah terjalin sejak pertama aku bersahabat dengan Lila. Tali itu bukan benda fisik, tapi simbol dalam bentuk luka di tubuh, tanda bahwa dia sudah menanamkan sebagian dirinya di dalamku. Dan aku punya tanda itu. Bekas luka hitam di belakang leherku yang muncul beberapa hari setelah mimpi pertama. Ritual pemutusan ikatan hanya bisa dilakukan sekali. Harus di malam sebelum purnama terakhir. Dan hanya bisa dilakukan di tempat di mana Lila mati, sungai tua di batas kampung. Aku harus membawa boneka pengikat yang sebelumnya kubawa dari makam, mencampurnya dengan rambutku sendiri, lalu menguburnya di bawah batu tempat tubuh Lila dulu tenggelam. Tapi sebelum itu, aku harus menyalakan dupa dari bunga 7 rupa, memercikan darah dari telunjukku sendiri, dan membaca kalimat pemutus dari lembaran kitab yang disalin oleh Sarti. Kalimat itu bukan bahasa biasa. Aksaranya tua dan tidak bisa dibaca sembarangan. Satu kesalahan, dan aku akan jadi tempat tinggal permanennya. Malam sebelum ritual, aku merasa tubuhku makin lemah. Pandanganku sering kabur. Kadang aku mendengar suara tangisan di dalam kepalaku. Diikuti dengan bisikan, "Serahkan, kau akan lebih bahagia." Tak ada sakit dalam gelap. Aku hampir menyerah. Tapi kemudian aku teringat semua orang yang telah lenyap sebelumnya. Mereka juga pernah jadi teman. Mereka juga pernah menatap mata itu dan berkata, "Dia baik." Tidak, aku tidak akan jadi korban selanjutnya. Aku bersumpah dalam hati, malam ini semuanya akan berakhir. Entah aku bebas atau aku mati. Langit malam itu tak menampakkan bintang. Hanya bulan yang menyembul samar-samar di balik awan. Aku menyusuri jalan setapak menuju sungai tua. Hutan bambu di kanan kiri menjadi saksi bisu langkah kakiku. Suara serangga pun tak terdengar, hanya degup jantungku yang seperti drum perang. Sesampainya di tepi sungai, aku berdiri di atas batu besar tempat Lila dulu dikabarkan tenggelam. Airnya tidak mengalir malam itu, diam, beku, seperti kaca hitam tak bernyawa. Aku menggali lubang kecil di samping batu, menaruh boneka jerami yang sudah kubalut dengan rambutku, dan menyalakan dupa yang diberi Bibi Sarti. Aroma dupa menyebar, bercampur tanah dan kenanga busuk. Aku mulai membaca kalimat pemutus, tapi sebelum selesai, angin kencang tiba-tiba berhembus, meniup dupa dan hampir menjatuhkanku dari batu. Kabut tebal muncul dari sungai, menutupi pandanganku. Dari dalam air, suara jeritan muncul. Jeritan perempuan, tapi tak seperti manusia, lebih seperti binatang yang sedang melahirkan kesakitan. Dan dari dasar sungai, sosok Lila muncul, tubuhnya melayang tanpa kaki, gaun putihnya kompang camping wajahnya. Separuh membusuk, separuh cantik seperti saat pertama kali ku kenal. "Kau pikir bisa pergi?" Desisnya, air di sekitarnya mendidih, dan suara-suara ribuan jiwa menggema di udara. Aku terus membaca, dengan suara bergetar, ku teriakkan kalimat terakhir, dan mencakar telunjukku hingga darah menetes ke dalam lubang. Tanah gemetar, sungai meledak dalam pusaran hitam, dan tubuh Lila melengking, sebelum tubuhnya meledak menjadi kabut, dan menghilang dalam cahaya kemerahan. Aku jatuh pingsan di atas batu. Tapi sebelum semuanya gelap, aku mendengar satu kalimat terakhir dari suara yang familiar. Belum selesai, aku terbangun di rumah sakit dengan infus menempel di tangan. Ibu di sampingku menangis. Dokter bilang aku pingsan 2 hari penuh. Tapi anehnya, tidak ada yang menemukan luka atau trauma apapun, hanya kelelahan ekstrem, katanya. Tapi aku tahu lebih dari itu.
Ketika aku sendirian di kamar, aku memandang ke cermin kecil di dekat ranjang. Pantulanku masih ada, tapi ada satu hal yang berbeda. Mataku, bagian putihnya, terlihat lebih keruh, seperti terkena kabut. Dan saat aku tersenyum ke cermin, refleksiku tersenyum 1 detik lebih lambat. Malam hari, aku bermimpi. Aku berada di ruangan hitam. Hanya satu lilin yang menyala di sekelilingku. Bayangan para korban anak-anak, remaja, bahkan orang tua berjalan seperti zombie. Mereka semua memegang satu kalimat di mulut, "Dia belum pergi." Aku sadar, sebagian dari Lila masih ada. Mungkin dia tidak sepenuhnya kalah. Mungkin aku hanya berhasil mengusirnya, tapi belum menghancurkan pusat kekuatannya, dan itu berarti siapapun bisa jadi Lila selanjutnya. Hari-hariku kembali normal di luar, tapi di dalam, aku selalu gelisah. Terkadang aku tak sadar berbuat sesuatu. Tiba-tiba aku sudah berada di tempat asing, atau mendengar orang berkata bahwa aku memanggil mereka. Padahal aku tidak merasa begitu. Ada yang terus menempel dalam pikiranku. Akhirnya, aku memutuskan bertarung dalam sebuah mimpi panjang. Aku masuk ke ruang hitam itu lagi, tapi kali ini aku memanggil jiwa-jiwa korban. Aku mengajak mereka melawan pusat kekuatan Lila, sebuah entitas yang bersinar merah di tengah kegelapan, bernafas dengan suara bayi dan menangis seperti wanita. Pertarungan tidak berbentuk fisik, ini pertempuran jiwa. Setiap ingatan yang kuat, setiap rasa takut menjadi senjata. Aku membayangkan semua kenangan paling tulus dengan orang tuaku, dengan teman-temanku, dengan orang-orang yang percaya padaku. Cahaya kecil muncul dari dadaku, dan ketika aku menancapkan cahaya itu ke inti Lila, dia menjerit. Tubuhnya pecah berkeping seperti kaca, dan suara-suara ribuan jiwa mendadak diam. Aku bangun dengan nafas berat, tapi kali ini kamar terasa benar-benar kosong sunyi. Seminggu berlalu, tidak ada kejadian aneh. Rumah Lila diratakan dan diganti dengan lapangan kecil. Bibik Sarti tak pernah muncul lagi, tapi aku merasa ringan, seperti diriku sudah kembali. Hingga suatu malam, saat aku hendak tidur, aku mendengar suara ketukan di jendela 3 kali. Diam, 3 kali lagi. Aku mendekat dengan jantung berdetak. Tak karuan, di balik kaca tak ada siapapun, tapi di kusen jendela terselip secari kertas lusuh. Tulisannya samar, tapi jelas terbaca. Aku masih ingin berteman, dan bau kenanga menyebar lagi dari dalam kamarku.